Salom Aleichem Besem Yeshua Hamashiach. Elohim Malkai Elohim Besem Yeshua Hamashiach. Elohim Rajaku Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat berjumpa di dalam video yang singkat ini. Saya ingin supaya saya dan saudara kita tetap di dalam naungan Yesus Hamashiach, di dalam Yesus Kristus. Oh haleluya. Nah, saudara, video ini saya tidak mencari uang di sini di dalam video ini. Ingat, saya tidak mencari keuntungan dari video ini. Nah, tapi malam hari ini saya hadir di dalam video ini. Ada beberapa hari, mungkin beberapa hari saya buka YouTube saya. Tiba-tiba saya melihat bahwa saya menonton ada seseorang mengatakan ada beberapa daerah dikatakan bahwa keturunan Israel. Woi, menarik saudara, menarik. Ini artinya bahwa sangat menarik sekali. Nah, kita mulai saja, jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita neko-neko lagi. Kita langsung kepada tujuan dan pokoknya. Di sana kita akan melihat bagaimana cara kita mengerti tentang sebuah keturunan. Yang pertama, yang disebut dengan keturunan Israel ini artinya bahwa walaupun dia sampai di daerah mana saja, mau keluar sampai di mana, keluar sampai pembuangan di mana, mereka adalah keturunan Israel yang tidak bisa meninggalkan setiap ritual mereka, saudara. Haleluya. Mereka tidak bisa meninggalkan ritual mereka, cara berpakaian mereka. Mereka tidak akan bisa meninggalkan itu. Cara mereka membawa diri, karena memang orang Israel ini adalah orang pilihan Tuhan, saudara. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa mereka akan mau mengikuti tren-tren orang-orang di sekitar mereka, tetapi ada sedikitnya ritual-ritual mereka, saudara, itu akan lari ke Yahudi sebagai agama yang mula-mula. Nah, saudara, di sini yang pertama pasti menjadi orang Israel atau Yahudi itu satu, mereka itu menguduskan hari Sabat yang tertulis di dalam 10 firman. Dia katakan begini, saudara. Lekitsu Yom Sabat. Lekitsu Yom Sabat. Artinya, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Harinya Elohim. Harinya Bapa Yahweh. Yang kedua, mereka memiliki hukum koser. Koser di dalam makanan yang pertama. Koser makanan ini berarti setiap yang tertulis di dalam Imamat pasal 11. Ingat, garis bawahi, setiap makanan-makanan yang najis itu tidak bisa dimakan. Darah tidak bisa dimakan.
Binatang-binatang yang dicekik, yang dipukul di tengkuknya tidak akan bisa dimakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah satu, mereka merayakan setiap hari raya orang Yahudi. Ada ketujuh hari raya, yaitu roti tidak beragi, Pesak, Hak Shavuot atau hari raya Pentakosta, dan Nafiri, Shofar, terus ini berikutnya adalah Hak Kippur, Yom Kippur, yang berikutnya adalah Sukot dan lain-lain. Dan begitu pun juga merayakan hari raya tahun baru di bulan September sebagai hari raya orang Ibrani. Oh haleluya, kita harus tahu tentang ini loh saudara. Kalau kita tidak masuk ke dalam kategori itu, dan kita juga belum bisa dikatakan bahwa sebagai orang Israel. Kita tidak bisa mengklaim, tetapi Tuhan akan menarik setiap keturunan-keturunannya untuk datang awalnya kepada setiap ritual Yahudi. Nah di sini kalau kita tiba-tiba mengklaim tapi kita masih menajiskan diri dengan segala sesuatunya, kita masih makan darah yang dicampur dengan setiap daging dan kita makan, itu tidak kosher. Inilah tujuannya saudara, dan kita harus mengerti. Karena apa? Sebagai seorang Yahudi, dia adalah benar-benar dikatakan Yahudi adalah orang-orang yang sudah menuruti akan Alkitab. Nah di sini setelah itu mereka dikatakan Yahudi. Nah, dan mereka juga harus diperiksa secara benar-benar apakah memang mereka punya DNA ini adalah satu menuju kepada Yahudi. Tidak bisa kita klaim. Nah kalau kita orang Kristen adalah orang Kristen, sebagian dari orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesua, Tuhan Yesus, Yeshua Hamasiah yang telah datang ke bumi, dan setelah itu bangkit, dan setelah itu dia naik ke sorga, dan dia akan kembali lagi untuk mengangkat setiap umat pilihannya yang dimasukkan ke dalam 12 suku Israel di dalam firman Tuhan tertulis dalam kitab kehidupan. Nah di sini artinya bahwa kita disebut dengan Nasori, orang Kristen, tapi Nasori yang taat. Tidak taat, tidak bisa disebut dengan orang Kristen Israel. Nah di sini ada pertama orang Yahudi Israel dan orang Kristen Israel yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau yang disebut dengan Adonai Yeshua Hamasiah. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ada sebuah daerah yang namanya mirip-mirip seperti ini bahasa Ibrani terus kita klaim. Tidak bisa. Karena sedikit-sedikit saya tahu bahasa Ibrani sedikit.